ada yang memaknai secara umum, sehingga pokoknya kalau bukan Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh begitu. Jadi termasuk memperingati kemerdekaan. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya, kaitannya dengan, dan sebetulnya tidak hanya fenomena di Indonesia, hampir semua negara mengalami, bagaimana memperingati 17 Agustus secara hukum Islam. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Wijayanto. Baik pemirsa, terkait masalah ini memang tidak ada dalil secara khusus ya, terkait pelarangan atau pelegalan, karena memang zaman dulu itu belum ada memperingati kemerdekaan, itu belum ada. Cuma memang mereka yang mengatakan haram, mohon maaf, itu main kias begitu, mengkiaskan dengan sebuah riwayat ketika Nabi datang ke Madinah, ternyata penduduk Madinah itu punya 2 hari yang mereka itu pesta begitu, senang-senang. Nah, ketika Rasulullah nanya ini apa? Kata para sahabat, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Jadi kami senang-senang di masa-masa jahiliyah itu. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma, yakni yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian semuanya, yaitu dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari kalian itu, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Nah, para ulama menyikapi hadis ini itu ada yang memaknai secara umum, sehingga pokoknya kalau bukan Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh begitu. Jadi termasuk memperingati kemerdekaan. Tapi hanya sebagian ulama lagi melihatnya berbeda. Jadi mereka melihat ini kaitannya kalau terkait masalah agama. Kalau tidak, ya nggak masalah begitu. Dan mohon maaf dalam hal ini mungkin tidak hanya di Indonesia ya, tapi di negara Saudi misalnya, di sana juga dikenal hari kemerdekaan yang mereka sebut dengan Al-Yaumu Al-Watani begitu. Nanti mungkin setelah Jayanto bisa menjelaskan bagaimana di sana begitu. Karena saya belum pernah hari itu di sana. Ya, di seluruh belahan dunia memang ada peringatan, baik di Korea, baik di Jepang, yang saya tahu persis dan mengalami, apalagi di Saudi. Saudi kalau Yaumi Watani itu, Huriyah atau kemerdekaan itu dirayakan tidak hanya dalam bentuk hiasan di mana-mana, tetapi juga diskon. Nah, ini paling menyenangkan. Kalau bisa umroh itu pas Saudi hari kemerdekaan Saudi, karena diskonnya sampai 70%. Nah, di toko-toko tertentu. Iya, ya itu luar biasa. Itu semua toko-toko mengadakan diskon dan hiasan ada di mana. Tapi ada sisi lain, silakan Ustaz Thaib. Ya, yang menarik nanti Ustadz Wijayanto mungkin ngajak saya umroh pas itu ya. Iya, insyaallah. Baik, kalau mau ya, saya juga mau. Bagaimana hukum 17 Agustus menurut Islam? Kitab Al-Ihtifal bi'ayadi ghairil muslimin ru'yah syara'iyah, karya Dr. Akram Kassab. Pertanyaan yang substansinya sama, tapi karena ini beliau bukan orang Indonesia, maka tidak 17 Agustus. Pertanyaannya seputar merayakan hari kemerdekaan, begitu ya. Persis seperti itu jawabannya. Ada 2 pendapat, tidak perlu saya tampilkan semuanya. Kubu yang melarang sudah menampilkan dalilnya. Di sini cukup saya jelaskan kesimpulan dari masing-masing penampilan dalil, bahwa yang rajih sesuai kitab ini halaman 35 yang dipilih oleh Dr. Akram Kassab adalah pendapat jumhur ulama modern, bahwa merayakan hari kemerdekaan itu yang pertama perlu digarisbawahi bahwa annaha min masail adat. Jadi itu merupakan masalah-masalah adat kebiasaan, lal ibadat, dan bukan masalah ibadah. Sebab wal aslu fil adati al ibahah. Perayaan terkait dengan adat istiadat itu boleh. Tapi juga kemudian kaitannya perayaan hari raya, maksud saya kemerdekaan ya, perayaan hari kemerdekaan itu biasanya disampaikan terkait dengan cinta tanah air. Nah, di sini kemudian Dr. Akram Kassab itu merujuk kepada hadis dalam riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Fadhailul Madinah,
nomor 1889 dan dalam kitab Sahih Muslim fi Kitabil Hajj nomor hadis 1376. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah dan bahkan lebih mencintai dari kota Makkah. Kemudian istidlal atau pemahaman dari dan istimbat dari Dr. Akom Kassab yang kemudian ditegaskan oleh para ulama-ulama modern ya, itu bahwa faja izul ihtifali bidzalika. Dengan landasan hadis ini, kelompok yang membolehkan itu mengatakan bahwa mencintai tanah air itu boleh sebagaimana Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah. Wallahu taala alam. Ya. Ya, tentu nanti catatannya kecuali kalau ada ritual-ritual yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya harus nyembelih kepala kerbau kayak atau apa yang lain-lain yang menyangkut akidah atau itikadiyah. Ya. Tapi sepanjang itu peringatan, itu bagian dari cinta tanah air, bagian dari perayaan karena kemerdekaan adalah satu rahmat. Mudah-mudahan ini disusul oleh Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Palestina juga akan segera merdeka. Amin. Maulana bisawab.